Saya Stephanie Dewi dari Surabaya, berjumpa kembali di channel YouTube saya. Konten YouTube saya kali ini tentang ujian tengah semester kriminologi. Di bawah bimbingan dosen Dr. Heri Firmansyah, saya padukan dengan buku kriminologi karya Bapak Topo Santoso dan Ibu Eva. Saya beruntung mendapat kesempatan webinar dengan Bapak Topo Santoso. Judul yang saya pilih Sejarah Perkembangan Akal Pemikiran Manusia yang menjadi dasar dibangunnya teori-teori kriminologi. Kita perlu memahami tujuan mempelajari kriminologi. Untuk bisa memahami dari judul yang saya bacakan tadi. Untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh permasalahan mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Mengungkap kejahatan, kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Kinerja perbaikan aparatur hukum. Mengapa kriminologi lahir? Ketidakpuasan pada hukum pidana, hukum acara pidana, cara penghukuman, penerapan metode statistik dalam pengamatan tentang kejahatan. Kriminologi menurut Bonger, ilmu pengetahuan bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya. Menurut Sutherland, the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Maksudnya, kumpulan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai fenomena sosial. Pendapat Wolfgang, Zavitz, dan Johnston, kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Ruang lingkup kriminologi, etiologi kriminal, merupakan cabang ilmu kriminologi yaitu usaha ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan. Penologi, ilmu tentang hukum, yaitu mempelajari sejarah lahirnya pidana, hukuman, perkembangan arti dan faedahnya. Sosiologi hukum pidana yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi hukum pidana. Objek studi kriminologi, penjahat, pelaku kejahatan, kejahatan, perbuatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat. Kita sampai pada poin yang kita tuju. Sejarah perkembangan akal pemikiran manusia yang menjadi dasar dibangunnya teori-teori kriminologi. Ada dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi, yaitu spiritualisme. Meyakini bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib. Mereka berpendapat bahwa kebaikan dari Tuhan, keburukan dari setan. Spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode kriminologi. Lahirlah pendekatan lain yaitu naturalisme pada abad pertengahan, mulai muncul paham rasionalisme. Pendapat dari Hippocrates 460 sebelum Masehi yaitu the brain is organ of the mind. Naturalisme melahirkan aliran klasik, aliran neoklasik, aliran positivis. Aliran klasik, tokoh yang terkenal Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Dasar dari pemikirannya bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will. Dapat bertingkah laku dengan memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya
duniawi atau sering disebut dengan istilah hedonisme. Mengajarkan manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka duka, pelaku diperkirakan berkehendak bebas dan menentukan pilihannya berdasarkan perhitungan hedonistik sebagai penyebab tindak kejahatannya. Beccaria berpendapat seseorang melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya. Dua tokoh ini mengilhami lahirnya Code Sivil Napoleon 1791 dan Konstitusi Amerika. Adanya persamaan di hadapan hukum dan keseimbangan antara hukuman dan kejahatan diterapkan secara murni pada masa itu. Aliran neoklasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran aliran klasik. Para sarjana mazhab neoklasik menginginkan pembaruan dari pemikiran mazhab klasik yang dianggap menimbulkan ketidakadilan. Aliran ini tidak berlandaskan pada pemikiran ilmiah, tetapi mulai memperhatikan aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya. Aliran positivis ada dua pandangan. Determinisme biologis melahirkan aliran positivis. Perilaku manusia tergantung pada pengaruh biologis dalam dirinya. Determinisme cultural, bahwa perilaku manusia tergantung pada sosial budaya dari lingkungan manusia itu hidup. Berikut adalah Lombroso, seorang dokter kelahiran Italia. Julukannya Bapak Kriminologi Modern, merupakan pelopor dari aliran positivis. Aliran positivis ini juga dipelopori kaum tipologik atau tipologis, beranggapan ekonomi tidak menghasilkan kejahatan, tapi kejahatan hasil dari perilakunya. Jadi tidak memperhitungkan situasi ekonomi penjahat. Lombroso terkenal karena orang pertama menggunakan metode ilmiah dalam mencari sebab kejahatan serta melihat dari berbagai faktor. Teori yang terkenal, teori born criminal, diilhami seorang Darwin. Tentang teori Darwin, perihal evolusi manusia, membantah sifat free will yang dimiliki manusia. Sebagai dokter militer menganalisa 3.000 tentara dengan rekam medisnya, menyimpulkan bahwa penjahat itu mempunyai ciri fisik yaitu ukuran telinga yang tidak sesuai, dahi menonjol, tangan panjang, hidung bengkok. 4 klasifikasi penjahat yaitu born criminal, bahwa kejahatan diturunkan oleh nenek moyang manusia. Insane criminal, orang yang tergolong dalam kelompok idiot, imbecile, atau paranoid. Occasional criminal, atau sering disebut juga dengan criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus-menerus, sehingga mempengaruhi pribadinya. Jadi berasal dari kebiasaan. Criminals of passions, pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Ajaran aliran kriminologi, ajaran klasik, ajaran kartografis atau kartografik, atau sering juga disebut dengan istilah geografis, ajaran sosialis, ajaran tipologis terdiri dari 3 ajaran, ajaran Lombroso, ajaran mental tester, dan ajaran psikiatri. Ajaran sosiologis, ajaran kartografis, geografis, pelopor ketelit atau Gary. Ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik memunculkan aliran kartografis, berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Aliran ini menekankan pada distribusi kejahatan karena daerah-daerah, baik secara geografik maupun sosial. Penyebab kejahatan dari teori ini adalah kejahatan dianggap sebagai ekspresi dari kejahatan sosial. Penyebab kejahatan diantaranya kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota, terkait urbanisasi, daerah kejahatan, serta perumahan dan pemukiman kumuh. Ajaran sosialis.
pelopornya Karl Marx Engels, kejahatan dipengaruhi oleh adanya tekanan ekonomi. Maka dengan demikian, untuk melawan kejahatan ini harus diadakan peningkatan ekonomi dan kemakmuran. Edwin H. Sutherland, ajaran ini dipengaruhi oleh determinisme ekonomi, bahwa tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat dari sistem ekonomi yang diwarnai penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan. Dalam perkembangannya, ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi yang dianggap memiliki kausalitas. Ajaran tipologis. Ada 3 ajaran, atau sering juga disebut dengan biotipologis. Ketiganya mempunyai metodologi yang sama, bahwa kejahatan bisa diwariskan dari nenek moyangnya, atau mungkin merupakan ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya yang lain, yang berbeda dari manusia kebanyakan. Situasi sosial ekonomi penjahat tidak diperhitungkan dalam ajaran tipologis. Ajaran tipologis ketiganya memiliki perbedaan dalam membedakan penjahat dan bukan penjahat. Ajaran Lombroso, penjahat sejak lahir punya tipe khusus, dapat dikenalin dari cacat fisik tertentu, cacat semata-mata sebagai takdir untuk gambaran dari kepribadiannya sebagai penjahat, dan kepribadian ini sebagai akibat dari atavisme, yaitu revisi dari tindak tipe kebiadaban atau akibat dari degenerasi khususnya karena epilepsi. Karena keadaan ini, orang-orang demikian tidak dapat menghindar diri dari kejahatan, kecuali hidupnya menjadi sangat beruntung. Kelas-kelas penjahat seperti pencuri, pembunuh, atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda yang berbeda-beda secara fisik. Mental tester dan ajaran psikiatris lahir pada tahun yang sama, yaitu 1905. Ajaran mental tester, karena mulai mundurnya ajaran Lombroso, maka muncul ajaran ini. Metodologinya tetap dipertahankan, juga logika dari ajaran Lombroso tetap dipertahankan, tetapi feeble-mindedness menggantikan tipe fisik sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran ini, feeble-mindedness menyebabkan kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya. Tetapi ajaran ini mengalami kemunduran karena ternyata terbukti bahwa terdapat pada penjahat dan bukan penjahat tipe feeble-mindedness ini. Ajaran psikiatri. Ajaran ini adalah ajaran lanjutan dari Lombroso. Ditekankan pada kekacauan-kekacauan emosional yang dianggap tidak ada atau bukan dari warisan nenek moyang, tetapi timbul dari interaksi sosial. Pokok dari ajaran ini adalah organisasi tertentu dari kepribadian orang yang berkembang, jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat, akan tetapi menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial. Ajaran sosiologis, pengembangnya adalah ajaran Enrico Vieri. Beliau adalah murid dari Lombroso yang mengatakan setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat pada individu, masyarakat, maupun keadaan fisik. Crime is as a function of social environment that criminal behavior results from the same processes as other social behavior. Jadi pokok pangkal dari ajaran sosiologis adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Pada umumnya, analisis proses yang menghubungkan kejahatan dengan perilaku sosial mendasari dua bentuk, yaitu analisis menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial termasuk institusi yang lebih luas. Analisis yang menghubungkan proses-proses sosial, social learning, dan menggunakan konsep-konsep seperti imitasi, attitude value, differential association, kompensasi, dan frustrasi aggression. Terima kasih Dr. Heri Firmansyah, dosen kriminologi, atas bimbingannya. Beliau adalah dosen
kriminologi yang luar biasa. Karena apa? Karena beliau sering menjadi narasumber dari berbagai media. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan YouTube saya. Sampai berjumpa kembali di YouTube saya yang selanjutnya. Saya Stephanie Dewi dari Surabaya.